Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fauzan Faturrahman dari P3 dengan nama dosen Dr. Herawati M. Simanjuntak. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada rangka, yang kedua ada otot, yang ketiga ada persendian, dan keempat ada sistem saraf manusia. Yang pertama itu rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Oke, dari rangka tampak depan yang pertama itu ada tengkorak di bagian sini dan tulang wajah di bagian sini. Terus ada tulang selangka tuh di bagian sini, tulang belikat di sini. Terus ada tulang dada, tulang lengan atas, tulang rusuk, tulang belakang tuh di sini. Tulang telapak jari, terus ada tulang paha di bawah, tempurung lutut, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Oke, tampak belakang tuh yang pertama ada tengkorak, terus tulang belikat, tulang rusuk, tulang belakang, tulang paha, terus tulang kering, tulang betis. Terus ada tulang lengan atas, tulang mengumpil, tulang hasta. Oke, selanjutnya ada fungsi rangka manusia. Fungsi rangka manusia terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua ada sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Yang ketiga tempat menghasilkan sel darah merah. Yang keempat menyimpan mineral. Yang kelima sebagai fungsi imunologis. Yang keenam membentuk postur tubuh. Yang ketujuh membuat tubuh dapat berdiri tegak. Oke, yang kedua itu ada otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki peran untuk menggerakkan organ. Oke, di fungsi otot itu terbagi menjadi 7 lagi ya. Yang pertama menunjang mobilitas atau pergerakan. Yang kedua menjaga stabilitas tubuh. Yang ketiga menjaga postur tubuh. Yang keempat menunjang sirkulasi darah. Yang kelima membantu sistem pernapasan. Yang keenam membantu proses pencernaan. Dan yang terakhir melancarkan buang air kecil. Terus selanjutnya ada otot polos. Otot polos terletak di saluran alat-alat dalam tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Otot tersebut biasanya bekerja di luar kesadaran tanpa perintah otak. Otot polos, karakteristik otot polos terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berinti 1, yang kedua tidak dijumpai pita terang atau gelkap, yang ketiga berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, yang terakhir sedikit mitokondria. Terus yang itunya ada otot lurik, disebut juga otot rangka karena melekat menutupi rangka. Otot lurik terdiri atas sel-sel serabut silinder yang panjang. Setiap serabutnya berisi berkas serat panjang yang lebih kecil lagi dan disebut myofibril. Karakteristik otot lurik terbagi menjadi 4. Yang pertama sel berinti banyak, yang kedua bekerja atas kesadaran, yang ketiga gerak dan ketahanannya cepat, yang terakhir bentuknya silindris. Terus yang ketiga itu ada persendian. Persendian adalah hubungan antar tulang. Nama lain dari sendi atau persendian adalah artikulasi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang maupun lebih. Terus ada 3 jenis sendi ya. Yang pertama sendi mati, yang kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Macam-macam gerak sendi ada 5. Yang pertama itu sendi putar, yang kedua sendi peluru, yang ketiga sendi engsel, 4 sendi pelana, terakhir sendi geser. Oke, yang terakhir ada sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan yang sangat kompleks dengan tugas utama untuk mengatur semua aktivitas pada tubuh. Beberapa termasuk bergerak, melihat, dan mengendalikan kerja di semua organ pada tubuh. Fungsi saraf terbagi menjadi 4. Yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan cepat atau fungsi motorik.